Oke, sekarang kita masuk ke video kedua. Kita mulai dengan penjelasan mengenai monocline, yaitu suatu subtipe dari lipatan. Anticline dan juga syncline itu kan kalau kita punya lipatan di mana kita punya dua sayap. Tapi ada kasus di mana kadang kita punya lipatan tapi hanya satu sayap yang terbentuk. Ya, seperti di gambar ini atau juga di sini kita bisa lihat cuma ada satu sayap yang kebentuk. Maka dari itu, ini juga kita sebut lipatan, tapi namanya adalah monocline. Ini contoh dari gambarnya, bagaimana kita punya suatu monocline besar. Ini ada pelapisan yang tiba-tiba dipnya berubah secara signifikan. Tapi cuma di sini aja. Kalau anticline kan kita berharap seperti ini. Tapi ini enggak. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama monocline. Nah, kemudian lipatan sendiri ada yang namanya plunging faults, ada juga yang non-plunging. Oke, plunging fault ketika kita punya suatu lipatan di mana hinge line-nya itu menunjam. Tadi kan kita udah bahas tuh. Hinge line itu menunjam, alias hinge line ini punya nilai ketika kita ukur trend dan plunge-nya ya. Plunge-nya itu tidak nol. Oke. Sementara kalau non-plunging itu plunge-nya itu dari si hinge line-nya itu nilai plunge-nya haruslah nol. Yang menunjukkan bahwa dia tidak menunjam. Nah, ini adalah contoh gambar lain ya dari si plunging fault, lipatan menunjam. Ini contoh gambar yang lain lagi. Bagaimana kita bisa melihat suatu lipatan menunjam. Oh, bukan, yang ini di atas adalah gambar lipatan yang tidak menunjam. Sementara ini adalah gambar yang lipatan menunjam. Baik itu yang anticline, menunjam, maupun yang syncline. Jadi, menunjam itu nggak cuma anticline, tapi juga syncline. Ini contoh gambarnya di dunia nyata bagaimana kita punya lipatan menunjam. Ya, sini kita bisa lihat ya, dia menunjam. Contoh yang ada di Indonesia adalah salah satu tempat kuliah lapangan kita adalah di Karangsambung. Di Karangsambung kita bisa lihat tuh bagaimana sebenarnya terdapat suatu lipatan yang menunjam di daerah sini. Oke, lipatan itu bisa diklasifikasikan berdasarkan inklinasi dari axial plane. Jadi jangan lupa ya, axial plane itu yang ini. Oke, axial surface sama aja itu. Nah, kalau dia tegak lurus, maka kita mendapat yang namanya symmetrical fault. Tapi kalau dia miring, ya, tapi dua-duanya masih kita dapatkan dipnya yang searah seperti ini, maka kita dapat asymmetrical fault. Nah, kalau misalnya di sini dippingnya itu kita udah punya lapis perlipatan, tapi dippingnya itu udah satu arah. Nah, yang ini ke sini dan yang ini juga ke sini. Nah, di sini kita udah dapat yang namanya overfold. Kemudian kalau misalnya kita punya lipatan tapi kemudian axial surface-nya itu udah tegak lurus. Salah, bukan tegak lurus. Udah horizontal seperti ini, maka kita mendapat yang namanya recumbent fault. Yang digambarkan di sini, ini adalah contoh dari suatu lipatan yang bertipe, kalau kita lihat ya di sini. Ini sayap lipatannya, terus ini axial plane-nya. Saya buat dengan garis merah. Jadi kita bisa kira-kira di sini mungkin. Nah, ini adalah tipe yang asymmetrical fault. Oke, atau ada juga yang seperti ini. Ini kita punya suatu lipatan. Nah, lipatannya seperti ini nih. Di sini yang kita lihat ini axial plane-nya udah seperti ini. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah suatu recumbent fault. Lipatan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan seberapa ketat lipatannya. Ya, mulai dari yang gentle, open, tight, dan juga isoclinal.
atau juga bentuk amplitudenya. Seberapa besar amplitude dari si lipatan tersebut. Oke, ini sama ya, tightness ya. Keketatan ini bisa dilihat dari sudut antar lipatan. Nah, jadi kita bisa lihat nih bagaimana komponen-komponen dalam lipatan itu ternyata sangat membantu kita dalam mengklasifikasikan lipatan. Oke, terus klasifikasi lipatan yang akan sering kita gunakan itu adalah klasifikasi dari Flutie tahun 1964. Di sini dia menggunakan informasi mengenai orientasi dari hinge line dan juga orientasi dari axial plane, terutama nilai plunge dari hinge line dan juga nilai dip dari axial plane. Tapi harap diingat, sebenarnya lipatan itu kompleks. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita sering mengira lipatan itu seperti ini. Padahal pada kenyataannya, lipatan itu bisa jadi dia seperti ini. Ya, di bagian atas dia seperti ini, tapi di bagian bawah tahu-tahu dia kelipat. Atau enggak berubah atau gimana. Atau misalnya kita ngukur di bagian sini, tapi kemudian orientasinya berubah-ubah. Ya, jadi harap diingat bahwa yang mungkin kita ketemu di lapangan itu lebih kompleks. Maka dari itu tetap kita harus melakukan pengukuran sebanyak mungkin. Oke. Selain dari axial plane, ada juga mengenai crystal plane. Crystal plane itu adalah suatu bidang, ya kalau axial plane kan ini yang puncak lipatannya, bidang yang menunjukkan lengkung utama dari suatu lipatan. Sementara yang namanya crystal plane itu adalah bidang yang menunjukkan titik-titik puncak dari si lipatan. Ya, jadi ini titik puncaknya kan di sini. Lipatan ini juga titik puncaknya di sini. Oke, kenapa ini penting? Ini nanti kaitannya dengan di industri migas. Industri migas sebenarnya lebih penting, lebih fokus ke titik puncak dari suatu lipatan. Karena kan migas akan terdeposit mulai dari titik puncaknya ini. Ya, bisa dilihat ya. Migas terkumpulnya, terakumulasinya mulai dari si titik puncak tertinggi dari lipatan. Bukan dari si puncak titik lengkungan maksimum dari suatu lipatan. Oke, dalam perlipatan kita juga mengenal yang namanya antiklinorium dan juga synclinorium. Yang kita maksud dengan antiklinorium itu adalah suatu bentuk lipatan yang major, ya ukurannya besar. Di sini digambarkan 10 km nih lipatannya. Nah, suatu lipatan besar, baik itu berupa antiklin maupun syncline. Oke, tapi di dalam antiklinnya tersebut ternyata tersusun oleh syncline dan antiklin yang lebih kecil. Misalnya di sini ya, ini kan antiklin besar nih. Tapi di dalam antiklin itu ada antiklin, syncline, antiklin, syncline, antiklin, syncline, dan seterusnya. Dan ini adalah suatu fitur yang sering terjadi, sering ditemukan. Contohnya itu adalah yang kita sebut dengan nama antiklinorium Bogor di daerah sini. Ya, di daerah sini. Jadi kira-kira di daerah sini kita bisa ketemu suatu antiklin besar. Tapi di dalamnya ada antiklin, syncline, yang berulang-ulang dengan ukuran yang lebih kecil. Oke. Kemudian selain dari itu kita juga mengklasifikasikan batuan, mengklasifikasikan lipatan berdasarkan perubahan ketebalan pada pelapisan, ya, atau juga perubahan dip isogon. Apa yang dimaksud dengan isogon? Isogon itu adalah ketika kita punya suatu lipatan itu kan tersusun oleh dua buah bidang ya, bidang yang luar dan bidang yang dalam. Umpama kita menghitung nilai dip pada bidang-bidang ini, oke, bidang baik yang bidang luar maupun yang bidang dalam. Oke, misalnya kita mencoba menghubungkan, misalnya di bagian luar ini kita
ukur, terus ketemu dipnya 22. Terus di bagian dalam juga kita ukur, yang ketemu yang dipnya 22, baru kita tarik garis. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama isogon. Oke. Jadi yang kita sebut dengan isogon itu adalah garis yang menghubungkan bidang dengan nilai dip yang sama dalam suatu lipatan. Nah, ternyata dari pola-polanya ini kita bisa dapat 3 pola berbeda. Pertama adalah pola 1, kelas 1, di mana di isogonnya itu seperti seakan-akan dia berpusat ke arah dalam, ke arah inti dari suatu lipatan. Oke, seperti ini. Ada juga yang kita sebut dengan kelas 3, ketika dia berpusat tidak ke arah inti. Ya kan? Ini kan sepertinya dia ke arah luar. Sementara dia intinya dia malah berpendar. Berbaur ya. Nah, ini kita sebut dengan nama kelas 3. Atau juga kelas 2 ketika isogonnya itu malah paralel. Nah, akibat orientasi dari isogon yang berbeda-beda ini, akibatnya lipatan yang kita bisa temukan juga ternyata beda-beda bentuknya. Baik yang 1, 2, dan 3. Malah yang satu ini bisa dibagi jadi 3 lagi. 1A, 1B, dan 1C. Oke, ini klasifikasi lipatan kalau dilihat dari isogonnya. Nah, ini adalah contoh dari lipatan-lipatan tersebut. Yang pertama ini adalah parallel fault. Parallel fault itu berarti yang tipenya 1B. Sementara di sini ada yang similar fault. Similar fault itu adalah tipe 2. Ada lagi selain similar fault, ada lagi yang namanya concentric fault. Concentric fault ketika kita punya lipatan di mana bentuk perlapisannya itu konsentrik, seperti suatu lingkaran ya. Sementara kalau similar fault yang tadi dijelaskan itu ya, dia tipe 2. Kita sebut dia namanya similar fault karena dia tuh sebisa mungkin menjaga bentuk dari lapisan-lapisannya itu semirip mungkin, ya, sesimilar mungkin. Seperti itu. Nah, selain dari itu ada lagi nih jenis-jenis bentuk lipatan. Ada yang namanya chevron fault, elliptical, cuspate, box fault, atau juga circular ya, seperti yang tadi dijelaskan. Ada juga yang seperti suatu tetesan air mata, maka disebut dengan nama teardrop fault. Nah, ini adalah beberapa contoh gambarnya. Di sini kita bisa lihat nih kira-kira tipenya apa nih. Kalau ini tuh tipe cuspate ya. Nah, kalau yang ini adalah tipe chevron. Yang ini adalah tipe box fault, walaupun mungkin tidak terlalu sempurna box faultnya. Ini juga tipe box fault. Kadang lipatan itu bisa juga membentuk suatu king. King ini sebenarnya tidak sepenuhnya suatu lipatan ya, kalau bentuknya baru satu doang. Karena kan kalau lipatan kita mengharapkan terjadi repetisi seperti ini. Jadi king ini seperti lekukan sedikit saja, walaupun prosesnya tetap sama akibat proses deformasi berupa buckling. Oke, ini adalah contoh dari king tersebut. Nah, jadi emang harus hati-hati nih. Kalau king ini dia tuh cuman fitur lokal ya, jadi jangan mengharapkan yang ini akan ketemu terus. Yang terus ketemu malah yang sebenarnya yang saya kasih warna biru ini yang akan terus ditemukan. Sementara yang warna merah itu cuma fitur lokal saja. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan nama dome dan juga basin. Itu ketika kita punya lipatan. Nah, kalau tadi kan kita buat lipatannya begini, ya kan, lipatan. Nah, berarti kan dipnya ke arah sini.
Bagaimana kalau dipnya itu, ya ini yang saya gambarkan adalah dip direction, itu ke segala arah, radial seperti ini, ya kan, ke segala arah. Atau malah maka yang kita dapatkan adalah suatu dome, suatu kubah. Oke. Atau ketika kita punya dip directionnya terpusat semua ke arah tengah, maka yang kita dapat adalah suatu basin. Ya, ini adalah contoh dari suatu dome yang terdapat di daerah Mauritania. Nah, ini adalah gambar di daerah Meksiko di mana kita bisa lihat dome dan basin dalam satu area langsung. Di sini kita bisa lihat dome ya. Ini dome juga. Sementara ini yang basinnya. Banyak dome yang kelihatan mungkin karena dia membentuk punggungan bukit ya. Kalau yang dome jadi lebih gampang untuk terlihat. Sementara kalau yang basin lebih susah. Yang ini kayak basin, juga kayaknya basin deh. Ada lagi yang namanya Tikmatic Fault. Nah, kita sebut Tikmatic ini karena kita punya lipatan yang sangat-sangat rapat. Seperti ini. Kita sebut Tikmatic karena dia mirip dengan usus. Ini diakibatkan oleh variasi kompetensi batuan yang sangat-sangat berbeda dengan batuan sekitarnya. Ya. Atau ada juga disharmonic fault ketika kita punya lipatan, tapi lipatan ini bentuknya nggak beraturan. Seperti yang sekarang ini. Kita sebut namanya disharmonic fault. Oke, kemudian kita akan lanjutkan mengenai struktur-struktur penyerta dalam suatu lipatan. Ketika suatu lipatan terbentuk, ternyata masih bisa terbentuk struktur-struktur geologi lainnya. Ya, yang pertama adalah fracture. Nah, jadi kalau misalnya lipatan ini terbentuk tidak di daerah yang sepenuhnya pada zona deformasi ductile, ya masih di daerah zona deformasi ductile dan brittle, kita masih bisa menemukan banyak banyak kekar pada lipatan tersebut. Bisa dia berupa kekar gerus, seperti yang digambarkan di silang-silang di sini, atau juga kekar tarik. Ya, kalau kalian pelajari pola-pola kekar, baik kekar gerus dan kekar tarik, kalian bisa memahami nih bagaimana kenapa di bagian puncak kita ketemu kekar tarik, sementara di bagian bawahnya kita ketemu kekar gerus. Ya, dan nanti bisa saja itu dari stereonet kekar kalian yang kalian temukan, itu ternyata bisa saja dia tidak cuma menyimpulkan suatu sesar ya. Bisa saja kekar-kekar yang kita temukan tuh sebenarnya berkaitan dengan lipatan. Jadi nanti kalau kalian belajar lebih lanjut ada namanya fault related, juga yang namanya untuk kekar ya. Kekar ada yang berkaitan dengan lipatan, ada juga yang berkaitan dengan sesar. Ya, selain dari kekar, ada juga berbagai struktur-struktur lain yang bisa kebentuk, nggak cuma kekar doang. Contoh gambarnya yang di sini, bagaimana kalau kita punya lipatan, ya ketika kita punya lipatan, itu menyebabkan di bagian atas, itu dia ketarik, tapi yang di bagian sini dia akan ke dorong. Oke, akibatnya di bagian inti, ini masih dalam satu lipatan ya, satu perlapisan ya, kita akan ketemu banyak proses-proses akibat proses gerusan atau nggak proses stres yang seperti ini. Sementara di bagian terluarnya kita banyak ketemu akibat proses tensional ya. Jadi di bagian dalam lebih banyak proses kompresional, di bagian luar lebih banyak yang proses tensional. Seperti itu. Kemudian selain dari keberadaan struktur minor, kita bisa lihat juga bagaimana lipatan dan sesar itu saling berinteraksi. Contoh yang paling sederhana adalah drag fault tentunya. Kita tahu ketika kita punya lipatan di sini, ternyata di bagian tengahnya sebenarnya ada sesar. Ya, jadi di sini bisa kita lihat dia, ini bentuknya kan seperti bentuk S nih. Ya, yang warna biru yang saya buat di sini kan dia seperti bentuk S. Yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah suatu sesar
Sinistral ya. Kalau dia mendatar, tapi karena ini nggak mendatar, yang kita dapat adalah suatu sesar naik. Selain itu juga tadi ada mengenai proses bending ya, dimana itu adalah menunjukkan interaksi antara lipatan dan sesar. Contoh interaksi lain adalah ketika kita membentuk yang namanya detachment faults. Detachment faults ini adalah lipatan yang terbentuk ketika adanya suatu sesar besar yang hampir-hampir horizontal. Ya, suatu sesar besar yang hampir-hampir horizontal yang kita sebut dengan nama detachment plane. Oke, jadi ketika kita punya sesar yang seperti ini, menyebabkan lapisan batuan yang berada di atas bidang sesar ini itu seperti lepas, detach. Akibatnya mungkin ada deformasi-deformasi tambahan, menyebabkan di sini terbentuk lipatan anticline dan syncline. Makanya disebut dengan nama detachment faults. Adalah lipatan yang berasosiasi dengan proses detachment antara batuan yang di atas dengan batuan yang di bawah. Oke, ada banyak variasi dari bentuk lipatan yang bisa terbentuk yang berkaitan dengan proses detachment ini. Oke, kemudian interaksi fault dan fault itu ada lagi yang namanya fault band fault. Ini ketika kita punya lipatan yang terbentuk akibat adanya band, adanya lekukan pada bidang sesar. Ya, jadi kalau yang tadi digambarkan, ini tuh ada sesar, tapi ada lekukannya sedikit di bagian sini. Akibat ada lekukan ini, terbentuklah lipatan yang ini. Ya, jadi kalau saya ulang, kira-kira begini prosesnya. Atau ada juga yang namanya fault propagation fault. Ini ketika kita punya fault lipatan yang ternyata terbentuk akibat adanya sesar yang berkembang. Ini tadi sesarnya bisa kita lihat di gambar ini bagaimana sesarnya itu awalnya cuma di bagian bawah sini. Kemudian akibat sesarnya ikut berkembang, ternyata lipatannya juga ikut berkembang. Inilah yang kita sebut dengan nama fault propagation fault. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana ketika kita punya proses tarikan, ya ketika ini batuannya ketarik ke sini, ini batuannya ketarik ke sini, itu menyebabkan adanya zona kosong di sini. Akibat ada zona kosongnya ini, menyebabkan batuan-batuan tuh turun ke bawah. Nah, ini juga ternyata bisa membentuk suatu lipatan, walaupun lipatannya berupa monocline. Atau ada juga lipatan yang terbentuk akibat pembentukan sesar listrik. Sesar listrik itu kan ketika kita punya bidang sesar yang melengkung listrik ya. Nah, ketika kita punya bidang seperti ini, terus hanging wall-nya ternyata bergerak ke kanan, nah kembali ini kebentuk space kosong di sini. Space kosong ini bisa menyebabkan jatuh batuannya, akibatnya kembali ke bentuk monocline. Kemudian dalam lipatan ada juga yang disebut dengan nama fault superposition. Fault superposition ini terjadi ketika kita punya suatu lipatan, ya, ketika suatu batuan yang telah mengalami perlipatan, tapi kemudian terlipat lagi. Ya, ada banyak tipenya, tipe 0, 1, 2, dan 3, dan juga ada variasi-variasi lainnya. Oke, jadi kita bisa lihat ini terjadi kalau misalnya daerah penelitian kita tuh sudah terbentuk cukup kompleks. Tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana proses yang ini membentuk suatu lipatan menunjam, lipatan menunjamnya kemudian terlipat lagi. Oke, ini contoh dari fault superposition tersebut tapi di skala yang kecil ya. Yang ini, gambar yang ini sebenarnya sedang menunjukkan yang 1/2, yang ini tipe 3 ya. Sementara yang ini dia disebutnya lipatannya mirip membentuk panah-panah atau pohon cemara, itu masuknya yang ini tipe 2. Oke,
Ya, jadi yang tipe 2 ini adalah ketika kita punya lipatan seperti ini, baru terlipat juga dengan lipatan seperti ini, akibatnya kita dapat bentuk seperti ini. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai kegiatan kita sebagai geoscientist di lapangan kalau misalnya kita ketemu lipatan. Jadi kalau saya sedang di lapangan, kemudian saya menemukan lipatan di lapangan, apakah yang harus saya lakukan? Jadi pada awalnya adalah kita coba amati dulu singkapannya, lalu kemudian coba foto dan sketsa menggunakan skala, lalu ukur bidang pelipatan, strike depth-nya bagaimana, terus coba observasi keberadaan struktur sedimen yang menandakan orientasi top dari suatu pelapisan. Oke. Contoh tadi adalah yang load cast, flood cast, dan lain-lain kalau bisa ditemukan. Kemudian coba observasi keberadaan struktur-struktur minor lain. Ada drag fault, kemudian ada kekar, atau nggak ada vein, dan sebagainya. Dan jangan lupa plot di peta. Tapi harus diingat nih, sebenarnya seringkali memang kita jarang sih ketemu lipatan di lapangan. Sering sekali kita ketemu lipatan tuh bukan di lapangan, tapi kita ketemu lipatan tuh di peta. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ceritanya tuh. Nah, kemudian sesudah kita dapat lipatan, seperti yang saya bilang tadi, bedanya singkapan lipatan dengan singkapan sesar dan kekar, seringkali kita nggak ketemu di peta, kita nggak ketemu di lapangan, kita ketemunya justru ketika sudah kita plot di peta, baru kita bisa interpretasi. Kenapa demikian? Karena seringkali lipatan tuh jarang sekali tersingkap di lapangan. Seringkali dia ketutup vegetasi atau nggak ketutup tanah, juga akibat di puncak lipatan. Ya, ketika kita punya puncak lipatan seperti ini kan daerahnya banyak kekar nih. Jadi itu menyebabkan ini daerahnya itu lebih gampang tererosi. Ya, jadi jarang sekali kita bisa menemukan puncak lipatan yang bagus. Atau juga ketika kita punya lipatan, tapi sudut yang dibentuknya ini interlim angle itu rendah. Nah, ini juga menyebabkan kita nggak susah menemukannya lipatan yang seperti ini. Maka dari itu seringkali lipatan yang kita temukan itu sebenarnya adalah produk interpretasi dari peta kita yang kita lakukan di base camp atau nggak di studio. Nah, ini adalah contoh dari singkapan ideal dari suatu pelipatan ya. Kita bisa lihat di sini adalah suatu syncline yang besar. Salah, bukan syncline, anticline ya, suatu anticline yang besar. Oke. Kalau yang kita lihat di textbook itu ya gambar-gambarnya bagus-bagus semua nih, lipatan. Nah, ini contoh yang bagus juga nih. Contoh ini dari Arif ya, Arif 2017. Dia untung banget sih dia dapat lipatan yang ideal. Kita bisa lihat di gambar ini ya, bagaimana di daerah sini ketemu nih suatu lipatan. Wah, bagus lah ini singkapannya. Ini juga singkapan lain lagi, Arif juga ketemu lagi. Di sini bisa kita lihat ya lipatannya. Jadi cerita ini Arif ini sedang berdiri di puncak lipatan. Berarti ini kan di hinge zone-nya ya. Sedang berdiri di hinge zone. Kemudian ini yang lain lagi contoh lipatan yang ditemukan Arif. Kalau ini dia lipatannya sangat-sangat datar, berarti sudut interlimnya cukup besar. Ya, ini mungkin udah masuk gentle fault kalau dari klasifikasi lipatan. Nah, itu contoh singkapan-singkapan yang ideal yang bisa ditemukan di lapangan. Kadang juga kurang ideal seperti yang di sini. Ini udah vegetasi udah mulai menutupi ya. Ini sebenarnya lipatannya begini nih. Tapi ada banyak vegetasinya, juga ketutup tanah juga di sini, ketutup air juga, jadi ini termasuk yang kurang ideal. Nah, kita bisa lihat nih bagaimana suatu lipatan itu bisa ketutup. Ya, jadi kalau yang idealnya kita mengharapkan seperti ini, ya, tapi karena kita punya di Indonesia itu vegetasinya lebat, sering sekali bukti lipatan yang kita ketemu di lapangan itu nggak sebanyak ini. Mungkin cuma segini doang nih yang kita temukan.
Oke, pertama-tama kita nggak lihat penampangnya, ya kan? Kita cuma lihat bagian permukaannya aja nih. Kemudian kita juga ya, jadi kita nggak lihat dalam-dalam ini, kita kan cuma lihat bagian permukaannya aja. Kemudian ketutup lagi oleh berbagai vegetasi. Kira-kira beginilah ilustrasinya bagaimana singkapan itu sangat jarang. Terakhir yang kita ketemukan ya cuma di dua lokasi ini nih. Oke, cuma di dua lokasi ini aja nih kita ketemu perlapisan. Lipatannya kita nggak ketemu. Maka dari itu yang kita lakukan adalah nanti waktu kita udah plot di peta, barulah kita interpretasi adanya keberadaan lipatan ini. Seperti yang digambarkan di sini. Ya, jadi kira-kira kalau ilustrasinya ya begini. Kita di lapangan mungkin kita ketemu singkapan dippingnya seperti ini. Misalnya dippingnya yang ini tuh ke arah west. Oke. Tapi kemudian 1 km kita nggak ketemu apa-apa di bagian sini. Tapi kemudian sudah 1 km berjalan ke arah east, kita ketemu lipatan yang dippingnya seperti ini. Oke, akibatnya karena kita udah punya informasi inilah, baru kemudian dari lipatan yang dippingnya begini ya ke east dan juga lipatan yang dippingnya ke west, baru kemudian kita interpretasi. Ternyata di sini ada suatu lipatan. Ya, maka dari itu lakukan pengukuran pelapisan dengan baik. Nah, jadi kira-kira ini yang saya tadi jelaskan ketika kita punya lipatan tuh ketemunya sebenarnya sesudah kita plot di peta. Jadi sesudah kita plot di peta, nah kita lihat dippingnya, dip directionnya berlawanan arah, akhirnya kita simpulkan bahwa oh di sini ada lipatan, yaitu berupa anticline. Atau juga kalau kita lihat di sini ternyata dipnya itu ternyata saling hadap-hadapan. Oke, berarti kita simpulkan oh ternyata di sini ada suatu syncline. Ya. Atau juga kalau kita lihat ternyata ini dipnya kok arahnya seperti ini nih. Ternyata ini menunjukkan adanya suatu lipatan yang menunjam. Ini berupa anticline yang menunjam. Atau juga sebaliknya berupa syncline yang menunjam. Oke, ini gambar anticline menunjam tadi. Atau kalau dia melingkar seperti ini, ya, yang radial, atau juga yang dia berpusat ke dipnya itu berpusat ke tengah. Dari sini kita bisa kesimpulan kita sebenarnya ternyata ketemu dome atau juga ketemu basin. Ya, itulah ceritanya. Kalau misalnya kita nggak ketemu singkapan beneran, ya paling kita menemukan singkapan itu ya ketika udah kita plot di peta. Tapi kalau memang kita temukan di lapangan, pastikan kita foto, sketsa, dan ukur-ukur komponen lipatannya dengan baik. Ya, karena kan kalau kita ketemu yang benar-benar bagus di lapangan, kita kan nggak cuma ketemu lim sayap lipatannya aja 2. Kita juga bisa tentukan langsung axial plane-nya berapa. Terus kita bisa tentukan hinge line-nya di mana, crystal line-nya di mana, crystal plane-nya di mana, dan komponen-komponen lainnya. Atau juga tipe lipatannya apakah itu tipe 1, tipe 2, atau nggak tipe 3. Oke. Nah, kemudian itu tadi yang di lapangan. Apa yang kita lakukan kalau kita sudah punya data, baru kita mau menganalisis, entah itu di Basecamp atau juga waktu di kampus. Yang harus kita lakukan adalah rapikan lagi data-data yang udah kita dapat, baru kemudian coba interpretasi keberadaan pelipatan di peta. Sesudah kita plot ya di peta datanya, lalu kemudian plot juga informasi yang udah kita dapat ini ke dalam StereoNet. Kemudian kita dari StereoNet bisa kita hitung tuh berapa sih nilai axial plane dan juga berapa nilai hinge line. Nah, informasi ini nanti kita bisa gunakan untuk mengklasifikasikan lipatan tersebut berdasarkan klasifikasi frailty. Ya, ini yang akan dijelaskan di praktikum minggu ini. Baru kemudian dilanjutkan dengan pembuatan penampang geologi. Ini akan dijelaskan di praktikum di minggu-minggu sesudah UTS. Kemudian selain dari itu bisa buat juga yang namanya box model ya.
model lipatannya bentuk 3D, dan selanjutnya juga bisa interpretasi sejarah deformasinya. Kita bandingkan dengan sesarnya, mana yang kebentuk duluan, mana yang kebentuk belakangan. Kemudian selain dari itu, jadi untuk lipatan ini, untuk klasifikasi lipatan kita akan bahas di minggu kelima. Kemudian untuk yang penampang itu dibahas di sesudah UTS. Sementara untuk supaya kita bisa dapat ketemu lipatan ya dalam suatu peta, itu kan kita buat pola, kita interpretasi lipatannya di peta. Itu caranya adalah dengan membuat namanya peta pola jurus. Ini akan dibahas di minggu ke-7. Nah terus terakhir adalah kenapa sih kita harus mempelajari lipatan? Kenapa kita harus belajar? Karena satu, untuk pure scientific reasons ya, kita mau belajar aja gitu. Tapi ini juga bermanfaat karena lipatan ini berfungsi sebagai jebakan hidrokarbon. Kita bisa lihat ini adalah suatu anti-clean. Lalu sini ada rig minyak nih di daerah sini. Ternyata dia ngebor ke bagian bawah untuk mengambil minyak yang ada terjebak di suatu anti-clean. Bahkan juga berbagai endapan-endapan logam itu juga terdeformasi membentuk banyak anti-clean dan juga syncline. Ya, dan juga pemanfaatan lainnya. Jadi kira-kira itulah perkuliahan kita untuk minggu ini. Untuk tugas ada satu tugas dengan 3 nomor. Tugas pertama adalah coba temukan definisi dari komponen-komponen lipatan ini berdasarkan referensi yang sudah saya berikan. Jadi coba temukan aja definisi dalam bahasa Inggris, lalu kemudian terjemahkan bebas menggunakan bahasa kamu sendiri. Kemudian tugas yang kedua adalah temukan foto lipatan dari bentuk-bentuk berikut ini. Ya, ambil 2 yang dari sini, ambil 2 yang dari sini, lalu 3 dari antara 5 ini, baru 1 dari sini yang dot. Cari aja di internet fotonya, lalu langsung tampilkan di borang yang akan disediakan. Nah, baru tugas ketiga adalah tugas geofish 3D. Ya, data-datanya ini sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Data-data yang sudah diberikan, instruksi sudah diberikan, tinggal dikerjakan saja sesuai dengan borang. Kira-kira itulah perkuliahan untuk minggu ini. Untuk minggu depan kita akan bahas fabrik. Itu ada banyak chapter ya di buku Vossen yang membahas fabrik. Tapi kita akan coba ringkas ke dalam satu pertemuan saja karena fabrik itu kita jarang ketemu kalau di daerah Indonesia. Ini beberapa referensi yang digunakan. Cukup sekian, terima kasih sudah mendengarkan perkuliahan ini. Semoga